Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Fadlan Hawari Faruli, NPM 3120075 akan menjelaskan pengertian hadis dan kedudukan dan macam-macam hadis. Di sini ada yang udah paham apa itu hadis? Belum Ustaz. Mari kita bahas bersama-sama. Penjelasan hadis itu Nah, jadi penjelasan hadis itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan dan sifatnya. Maksud dari ucapannya ini adalah jadi Rasulullah SAW mengucapkan seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Nah, itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu menjadi sebuah hadis. Dan yang kedua, perbuatan. Contoh dari pengertian dari perbuatan itu ketika sahabat bertemu kepada Nabi Muhammad sedang melakukan sesuatu, kemudian diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Contoh hadis tentang sholat. Apabila Nabi Muhammad SAW hendak melakukan sholat, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ada yang udah paham? Apa masih ada yang belum jelas? kurang jelas. Yang mana yang jelas? Yang kurang? Contoh-contohnya kurang? Iya, kurang. Contoh dari ucapan ada yang udah tahu? Maksudnya dari hadis-hadis yang lain gitu? Ya, izin mengulangi. Maksud dari Bapak Ustadz, apa saja disarankan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan. Masuk ucapan di sini, apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau ucapkan, itu jadi hadis. Ya, itu betul Pak? Ya betul sih, kayak gitu. Lalu untuk perbuatan, seperti halnya hadis riwayat yang dimana beliau melewatkan pada saat seperti sholat, bersedekah, ruku dan sebagainya. Ya. Seperti itu Pak? Ya, kayak gitu. Kasih dulu. Apa? Selanjutnya, contoh dari hadis takrir. Perbuatan dulu Pak. Udah. Udah. Berarti. Iya, Pak, kebiasaan. Selanjutnya, contoh dari hadis takrir atau persetujuan. Sahabat sedang melakukan sesuatu, terus Nabi mendiamkan. Seperti contohnya Bilal bin Rabah sedang melakukan berwudu. Setelah berwudu itu, beliau melakukan salat sunnah di waktu fajar. Lalu Nabi Muhammad melihat Bilal. Lalu di situ bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan? Terus Nabi Muhammad bermimpi mendapatkan wahyu kalau Bilal bin Rabah itu rompa atau sendalnya sudah terdengar di surga. Nah, lalu Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau lakukan? Apa amalan yang kau lakukan sehingga rompa atau sendalnya sudah terdengar di surga? Lalu Bilal menjawab,
saya melakukan sholat sunnah setelah berwudu. Jadi Nabi Muhammad mendiamkan perbuatan Bilal bin Rabah ini. Dalam artian mendiamkan ini artinya setuju dengan perbuatan Bilal bin Rabah. Jadi itu termasuk hadis. Terus contoh hadis yang berupa sifat, yakni merupakan sifat-sifat Nabi. Yang pertama ada siddiq, kedua amanah, ketiga Tablik. terus Fatona. fatona. Arti dari siddiq apa? Jujur Pak. Terus yang kedua Amanah. Ada. amanah. Dapat dipercaya. Dapat dipercayai. Selanjutnya Tablik. Tablik. artinya Menyampaikan. Menyampaikan. terakhir Fatona. Pintar, cerdas. Nah, jadi yang sifat ini itu merupakan dari sifat-sifat Rasul semuanya itu. Jujur, amanah, tablik, fatona. Nah, dari yang kedua ini takrir dan sifat, ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas mau ditanyakan. Apa sudah jelas? Tentang yang takrir itu apakah ada cuma satu doang yang kisah Bilal bin Rabah atau ada yang lain? Setahu saya, pengetahuan saya baru satu. Mungkin ada yang tahu, boleh diceritakan. Saudara Rafiq ada? Siap, cukup. Cukup siap. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Terkait dengan hadis, hadis ini memiliki 3 unsur. Yang pertama ada yang tahu? Gak tahu Pak, belum Iya, dijelasin Pak. Pak. Siap, belum tahu, belum dijelaskan. Iya. Yang pertama kedudukan. Kedudukan hadis. Yang kedua kitab hadis. Yang ketiga tingkatan. Yang pertama ini fungsi dari kedudukan hadis adalah menjelaskan Al-Quran, karena makna Al-Quran sangat begitu luas ya. Nah, makanya dibantu oleh hadis ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, jadi di Al-Quran penjelasannya seperti ini. Lalu dimasukkan dengan kedudukan hadis ini, ditambahin dengan sholat. Sholat itu ada berapa kali sholat dalam sehari? 5. Tunaikanlah zakat itu pas di saat apa aja? Bulan suci Ramadan. Suci Ramadan. Dan juga zakat mal. Nah, ya. Sehabis haul satu tahun. Oh iya, Saya sudah betul. mencapai haul. Terus selanjutnya kitab-kitab hadis. Banyak kitab-kitab hadis yang sahih yang dikatakan oleh ulama as-sahihul kutub ba'dal Quran, yang artinya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan as-sahihain bisa disebut dengan kitab yang terkenal itu dengan kitab Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dikarang oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terus di setiap perkataan hadis itu belakangnya kan ada tulisan ini nih, kayak HR gitu. Ya. Ada yang tahu HR itu apa? Hadis riwayat. Nah, Hadis betul. riwayat.
Jadi banyak macam-macamnya. Ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain-lain. Lalu kemudian tingkatan hadis ini ada yang tahu? Ada apa? Ada berapa tingkatan hadis? 3. 3 atau 4? Empat. 4. Yang pertama hapus saja ya. Hapus Yang yang Oke. dicatat Pak. Tetap di otak. Oh iya, ada otak Pak. Yang kedua Hasan. ya. Sana. Yang ketiganya doi, betul nggak Pak? Tuh. Ih, muridnya pintar banget. Doif itu apa? Lemah. 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 Ya. Bodoh Pak. Yang terakhir Maudu. ya maudu atau palsu. Palsu dan palsu dia Pak. Nah, hadis yang sahih dan hasan ini bisa kita pegang sebagai menjadi sandaran seorang muslim. Betul kan? Betul. Dan yang kedua ini, doif dan maudhu ini ulama mengatakan tidak boleh kan? Tidak boleh untuk jadi landasan agama kita. Karena ini sifatnya hadis lemah dan palsu. Jadi nggak kuat. Ya, betul. Jadi kurang kuat. Kurang paten. Nah, Enggak, betul. Itu bahasa daerah paten. Ya. Ada yang belum paham dari penjelasan ini? Sudah paham Pak, cukup. Sudah. Siap, cukup. Paham. Sekarang saya mau nanya penjelasan apa itu contoh hadis dari ucapan. Siapa yang bisa? Contoh dari hadis itu. Siap, saya. Ya, apa? Contoh ucapan. Ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Innamal a'malu binniyat. itu tadi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Masya Allah, biar Hadis keren riwayat. deh. Hadis riwayat. Saya kurang tahu, Pak. Saya mau tambahin. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut aja Pak. Paling nas, anfa'um linnas. Saya juga Hadis Pak. riwayat. Tahu. Pak. Harus jelas. Ya, Pak. Bapak Ya. tahu Pak. Man ahabbal Quran, ahabballahu wa rasuluh. Barang siapa cinta Al-Quran, sama halnya cinta Allah pada Rasulnya. Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Saya tahu Pak. Ya, betul. Terus apa Searching sih hasilnya? Pak. Tapi harus searching Pak. Biarin, jangan dengerin ya. Hasilnya apa? Iza matabnu Adam in kota maluhi ila misalasin. Wih. Dakotin jariyatin. Aw ilmin takobi awala ditolin dula. Hadis riwayat. Hadis riwayat mutafaqun alaih. Lalu terjemah gak Pak? Nggak usah, kepanjangan. Lalu pengertian dari kedudukan hadis. Ada yang tahu? Tahu. Hadis. Kedudukan hadis. Tadi kan Apa? kedudukan hadis belum dijelasin Pak. Sudah. Dia nggak nyimak Kamu Pak. yang Iya, Pak. Ya, Pak, nggak Biasa, nyatet, Pak. Pak. Dia nggak nyatet ke bawah buku. Pak, Halaman, Pak, boleh boleh, Pak. nambahin contoh yang ucapan nggak? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi Oh, wasallam. boleh. Muhdasaatuha. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa inna dhalalan finnar. Nah, Hadis riwayat Muslim. Allah. Iya aja. Ini penjelasan dari kedudukan hadis sudah tahu gak? Udah cukup. Maksudnya diulangin lagi. Oh, Kedudukannya. Kedudukannya apa gimana? Dia penjelasan dari kedudukan itu. Kedudukannya itu kayak Kedudukan. Lupa Pak. Bukannya Tadi kedudukan dijelasin, Pak. kedudukan hadis itu. Sudah tadi. Bukannya kedudukan hadis itu maksudnya kayak seperti ke Soheh, Hasan, Dhaif, Maudhu. Betul tidak Pak? Itu tingkatan. Itu tingkatan. Kedudukan yang mana no? Hadis Itu- riwayat.
Apa? Interupsi Pak. Diulang lagi jelasannya. Kedudukan hadis itu menjelaskan Al-Quran, makna Al-Quran kan, karena makna Al-Quran ini sangat luas, jadi dijelaskan lagi oleh hadis. Paham. Gitu. Siap, paham Siap, Pak? paham. Sudah paham semua? Paham. Cukup. Oke. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Doa kafaratul majlis. Subhanallah Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.